Hey everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan belajar mencari luas dan keliling belah ketupat. Nah ini adalah lanjutan untuk materi bangun datar ya teman-teman. Oke, biar kalian bisa lebih memahami, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke rumusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah rumusnya, di sini ada gambar belah ketupat ya, ABCD. Dengan titik pusatnya itu O ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini, keempat sisi belah ketupat ini memiliki panjang yang sama ya teman-teman. Nah, AB, BC, CD, dan AD ini memiliki panjang yang sama ya. Nah, ini ditandai seperti ini sama ya panjangnya. Sementara di sini panjang dari A ke O ini nih, ke titik pusat ini memiliki panjang yang sama dari O ke C ya. Dan B ke O ini memiliki panjang yang sama dengan O ke D ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya, di sini ini dinamakan diagonal ya, teman-teman. Dari B ke D ini dinamakan diagonal. Anggap saja sebagai diagonal 1. Dan dari A ke C ini dinamakan diagonal juga ya, teman-teman. Anggap saja sebagai diagonal 2. Oke, sampai sini jelas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari luas belah ketupat ini. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk mencari luas yaitu setengah dikali D1 dikali D2 ya. Nah, di sini D1-nya itu B ke D dan D2-nya itu A ke C ya, teman-teman. Atau seperti ini ya, sama saja ya, teman-teman. Setengah dikali AC dikali BD ya. Oke, sorry ya teman-teman, di sini tidak tersusun, harusnya BD terlebih dahulu ya biar menyusun seperti ini. Tetapi tidak masalah ya, teman-teman. Tidak akan merubah hasilnya ya kalau misalkan terbalik seperti ini. Mau BD dulu, mau AC dulu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari keliling belah ketupat ini? Nah, ini rumusnya. Keliling sama dengan 4 dikali sisi ya. Nah, kenapa dikali 4? Karena keempat sisi ini memiliki panjang yang sama ya. Keempat sisi belah ketupat ini memiliki panjang yang sama, sehingga dikali 4 ya. Jadi 4 dikali sisi ya. Atau secara manualnya seperti ini ya. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD ya. Karena A ke B dan B ke C dan C ke D dan A ke D ini memiliki panjang yang sama ya. Sehingga seperti ini, jumlahkan saja ya keempat sisinya ya. Ataupun biar lebih simpelnya dikalikan 4 saja ya. 4 dikali sisi. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Nah, ini rumusnya. Oke, biar kalian bisa lebih memahami lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh. Nah, yang pertama, di sini ada belah ketupat ABCD. Nah, ini ya teman-teman. Diketahui panjang AC sama dengan 8 cm ya. Jadi, panjang A ke C ini 8 cm ya, atau diagonalnya itu 8 cm. BD sama dengan 6 cm. Nah, yang ini 6 cm dari B ke D ya. Ini juga dinamakan diagonal ya. Dan panjang sisi AB 5 cm ya. Nah, yang ini dari A ke B ini 5 cm ya. Oke, tentukan luas dan kelilingnya. Oke, kita akan mencari luas dan kelilingnya. Nah, oke, kita akan jawab. Nah, untuk mencari luas yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Dan di sini sudah diketahui ya teman-teman. Anggap saja di sini diagonal satunya itu AC, yaitu sama dengan 8 cm. Dan diagonal 2-nya itu BD sama dengan 6 cm. Oke, kita akan jawab. Luas belah ketupat ABCD sama dengan setengah dikali. Nah, di sini dari A ke C ya, 8 cm ya. Anggap saja AC ini sebagai diagonal 1 ya teman-teman. Berarti dikali 8 ya. Dikali 8. Kemudian dikali dengan 6 ya. Anggap saja 6 ini sebagai diagonal 2. Diagonal 2-nya 6 ya. Dikali 6. Oke, kita akan operasikan. Sama dengan, oke, ini bisa dibagi ya teman-teman. 8 bagi 2. Ini coret saja. Sisanya 4 ya. Maka 4 dikali 6 ya. Sama dengan 24 ya. Jadi luas belah ketupat ini yaitu 24 cm persegi ya. Nah, ini hasilnya.
Nah, selanjutnya kita akan mencari kelilingnya ya teman-teman. Nah, keliling belah ketupat ABCD sama dengan, nah coba kalian perhatikan di sini yang sudah diketahuinya itu panjang AB ya. Nah, maka otomatis keempat panjang sisi ini memiliki panjang yang sama ya. Nah, A ke B ini 5 cm. Otomatis B ke C ini juga 5 cm. Nah, C ke D juga 5 cm. Begitupun A ke D ini memiliki panjang 5 cm. Maka untuk mencari kelilingnya itu 4 dikali 5 ya, sama dengan 20 ya. Jadi 20 cm ya. Maka keliling belah ketupat ini yaitu 20 cm. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Tinggal kalikan saja ya. 4 dikali sisi ya untuk mencari kelilingnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya ya teman-teman. Karena di materi video ini disediakan soalnya bervariasi ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih memahami lagi mengenai konsep bagaimana mencari luas dan keliling belah ketupat. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 2. Nah, di sini ada belah ketupat KLMN. Nah, ini soalnya diketahui panjang KM sama dengan 32 cm. Nah, dari K ke M ini 32 cm. Nah, ini 32 cm. Dan panjang sisi MN sama dengan 20 cm. Nah, dari M ke N ini 20 cm. Nah, seperti ini. Tentukan luasnya, ya. Oke, kita akan jawab. Nah, untuk memecahkan soal seperti ini, kalian bisa lihat step by step-nya. Nah, seperti ini. Nah, pertama kan kita harus mencari panjang diagonal 2-nya ya teman-teman, karena baru satu diagonal ya yang diketahuinya, itu 32. Nah, yaitu dengan cara cari panjang ln-nya dengan langkah mencari panjang NO terlebih dahulu menggunakan teorema Pitagoras ya. Coba kalian perhatikan di sini. Kenapa di sini berlaku teorema Pitagoras? Karena di sini membentuk segitiga siku-siku ya, kalau kita lihat. Oke, biar lebih jelasnya coba kalian perhatikan segitiganya kita keluarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, coba kalian perhatikan ukurannya. Di sini dari M ke N yaitu 20 cm. Maka di sini 20 cm ya teman-teman. Dari M ke N. Dan M ke O yaitu 16 cm ya. Nah, M ke O ini 16 cm. Kenapa 16 cm? Karena M ke K itu 32 ya. Dari M ke K ini atau K ke M ini 32 cm. Maka tinggal bagi 2 saja ya teman-teman. Nah, yang ingin kita cari itu N ke O. Nah, yang ini N ke O ya. Untuk mencari panjang NO maka NO kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi MO kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi tegak ya. Nah, seperti ini kuadrat sisi miringnya itu MN ya. Dan sisi tegaknya itu MO ya. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. NO kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka NO kuadrat sama dengan 400. Nah, ini 400 ini hasil dari 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat ya. Dikurangi 256. Nah, 256 itu hasil dari 16 kuadrat ya, atau 16 pangkat 2. Oke, NO kuadrat sama dengan 144 ya, karena 400 dikurangi 256 sama dengan 144. Nah, ini masih kuadrat ya teman-teman. Kita sederhanakan lagi menjadi NO biar hilang kuadratnya. Maka NO sama dengan akar dari 144 ya. Kedua ruas ini diakarkan ya teman-teman. NO kuadrat kalau diakarkan menjadi NO. Dan 144 kalau diakarkan menjadi seperti ini. NO sama dengan 12 ya. Maka panjang N ke O ini yaitu 12 cm ya. Nah, kita akan mencari panjang LN ya terlebih dahulu ya, sebelum mencari luasnya. Nah, ini di sini biar cukup. Nah, LN sama dengan 2 dikali 12 ya. Kenapa dikali 2 ya? Karena N ke O dan L ke O ini memiliki panjang yang sama ya teman-teman. Otomatis LO ini panjangnya 12 ya teman-teman. NO 12 berarti dikali 2 ya. Maka dari L ke N ini 2 dikali 12 sama dengan 24 ya. Jadi panjang LN itu
24 cm ya. Nah, kalau sudah seperti ini mudah ya teman-teman, karena kedua diagonalnya itu sudah diketahui ya teman-teman. Nah, ini diagonal satunya itu anggap 32 dan diagonal 2-nya itu anggap saja 24 ya. Oke, biar cukup di sini. Maka luas belah ketupat KLMN sama dengan setengah dikali 32. Oke, anggap saja di sini 32 ini sebagai diagonal 1, maka dikali 32 dikali 24 ya. Dari L ke N ini 24. Oke, kita operasikan lagi sama dengan, nah ini 32 dibagi 2. Nah, ini coret saja. Nah, seperti ini sisa 16 ya. Nah, 1 dikali 16 dikali 24 sama dengan 384 ya. Jadi hasilnya itu 384 cm persegi ya. Jadi luas belah ketupat KLMN ini yaitu 384 cm persegi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3 atau contoh terakhir ya teman-teman. Biar kalian bisa lebih terbiasa ya teman-teman mengenai jenis-jenis soal yang berkaitan dengan bagaimana mencari luas dan keliling belah ketupat. Oke, selanjutnya ke contoh terakhir nomor 3. Nah, ini ada belah ketupat seperti ini. Diketahui panjang PR sama dengan 48 cm ya. Dari P ke R ini 48 cm ya. Nah, ini 48. Ini dinamakan diagonal ya teman-teman, P ke R ini. Dan panjang QS sama dengan 14 cm ya. Dari Q ke S ini 14 cm. Nah, ini diagonal 2-nya 14 cm. Oke. Nah, ini sudah diketahui ya teman-teman kedua diagonalnya. Nah, ini pertanyaannya, tentukan kelilingnya. Oke, kita akan jawab. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan namanya konsep teorema Pitagoras seperti contoh nomor 2 tadi ya. Cari panjang QR terlebih dahulu ya teman-teman. Q ke R ya. Terserah kalian mau P ke Q ataupun P ke S ya. Sama saja karena keempat sisi belah ketupat itu memiliki panjang yang sama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita misalkan belah dari Q ke S, kemudian belah lagi dari P ke R, maka akan membentuk 4 segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 segitiga siku-siku. Sehingga berlaku yang namanya teorema Pitagoras ya teman-teman. Karena mengandung segitiga siku-siku ya. Oke, ambil saja sampel segitiga siku-sikunya itu yang ini ya teman-teman. QRO ya. Karena kita akan mencari panjang Q ke R ya. Oke, nah ini segitiga siku-sikunya. Oke, kita akan keluarkan biar lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan ukurannya. Nah, sisi bawahnya itu, O ke R-nya itu 24 cm. Kenapa 24? Karena di sini dari P ke R itu 48 cm. Sehingga dari O ke R itu setengahnya dari 48. Maka 48 dibagi 2 menjadi 24 cm. Nah, begitupun dengan yang ini. Dari O ke Q ya, 7 cm. Kenapa 7 cm? Karena panjang diagonal yang ini, Q ke S itu 14 cm. Sehingga dari O ke Q itu setengahnya dari 14 ya. Jadi tinggal 14 dikali setengah atau 14 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya itu 7 cm. Nah, yang ingin kita cari itu Q ke R ya. Nah, berarti sisi miringnya ya teman-teman. Maka QR kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OR kuadrat ya. Karena di sini yang ingin kita cari itu panjang Q ke R ya teman-teman. Sehingga QR kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OR kuadrat. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya ke rumus Pitagoras ini. QR kuadrat sama dengan, nah, O ke Q itu 7 cm ya. Maka 7 kuadrat ditambah O ke R itu 24 cm. Maka 24 kuadrat ya. Selanjutnya kita operasikan lagi. QR kuadrat sama dengan, nah ini hasilnya 49 ya teman-teman. Karena 7 pangkat 2 itu, atau 7 kuadrat itu 49 ya. Kemudian ditambah 576. Karena hasil dari 24 kuadrat atau 24 pangkat 2 itu 576 ya. Oke, selanjutnya kita operasikan lagi. QR sama dengan, nah, 49 ditambah 576 ya. Dan ini diakarkan menjadi QR ya. Maka di sini akar 49 ditambah 576 sama dengan 625. Maka
QR sama dengan 25 ya. Maka panjang QR ini yaitu 25 cm ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini mudah ya teman-teman karena sudah diketahui sisinya. Oke, selanjutnya kita masukkan sisinya yang sudah diketahuinya karena untuk mencari keliling itu 4 dikali sisi. Maka keliling belah ketupat PQRS sama dengan, nah yang ini, keliling belah ketupat yang ini, PQRS ini, sama dengan 4 dikali 25 ya. Karena di sini sisinya itu, keempat sisinya itu 25 cm ya. Maka 4 dikali 25 ya. Sama dengan 100 ya. Jadi keliling belah ketupat PQRS ini yaitu 100 cm ya. Oke, nah ini hasilnya. Jadi kalau kalian misalkan menemukan soal seperti ini, yang contoh nomor 2 atau nomor 3 ini, kalian bisa otak-atik dengan cara menggunakan teorema Pythagoras ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan mengenai cara mencari luas dan keliling belah ketupat. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.